Jadi kalau mau uang itu stay, bisa stay, jangan direncanakan pergi sebelum dia datang. Buat plan itu kalau memang uang sudah masuk ke rekening. Saya kan di Amerika ini sebagai hibati chef dengan gaji taruhlah standar 80 juta per bulan. Oke. Dengan yang tadinya saya itu berasal dari keluarga yang sangat minus, dari keadaan ekonomi saya yang sangat-sangat miskin gitu ya. Dengan mengikuti hal-hal yang ada di materinya Om Bimo, itu semakin hidup saya semakin lama semakin membaik, naik-naik dan sebagainya ya. Tapi seperti yang dikatakan Om Bimo, semakin naik pendapatan bukan berarti uang stay di rekening. Nah, itu ya Mas. Sampai hari ini saya belum ada uang stay di rekening yang banyak maksudnya ya Om ya. Seperti yang Om Bimo katakan. Tapi saya tidak menstaykan uang di rekening itu dengan memperbanyak misal investasi dan sebagainya. Apakah itu termasuk wadah kita untuk memperbanyak rezeki atau apa? Om Bimo mungkin lebih nangkepnya ke sana ya Om ya. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, untuk di 2024 ini adalah goal saya, karena saya jauh di Amerika, saya ingin pulang untuk lebih lebih dekat dengan keluarga. Yang tadinya saya takut, waduh kalau di Indonesia itu nanti gimana ya Om bisa dapat uangnya gitu ya. Itu termasuk ketakutan saya. Tapi setelah saya belajar dari Om Bimo, saya sudah tidak takut lagi. Yang pertama, yang kedua, gimana untuk memproses supaya goal saya itu bisa berjalan dengan lancar, bisa terwujud dengan tidak ada ketakutan itu tadi. Nah, itu tadi mungkin pertanyaannya. Oke. Nah, yang pertama, teman-teman, memang vibrasi itu sebenarnya banyak orang yang sudah praktek. Ilmu kehidupan tuh bahkan banyak orang yang sudah praktek, namun kadang mereka tidak sadar bahwa sudah praktek. Termasuk salah satu alumni juga, dia tuh ikut happy hockey karena pengen memvalidasi ilmunya itu. Aku tuh seneng sama kamu karena kamu bisa menerjemahkan ilmunya gitu loh. Aku tuh ngalamin keajaiban, ngalamin cepet duit gampang, tapi ini ilmunya apa ya? Aku bisa ngulang lagi nggak ya? Dia kayak gitu. Karena dia sudah praktek gitu. Makanya ketika teman-teman ada yang kebingungan mau belajar ini itu dan lain sebagainya, saya kan sering sekali mengatakan gini. Misalkan merasa saya tidak bisa kaya karena saya belum belajar Feng Shui gitu. Biasanya saya akan tanya, apakah setiap orang kaya itu selalu patuh pada Feng Shui? Enggak juga gitu. Atau mungkin ada yang merasa saya perlu belajar mengenai tanggal lahir atau ganti nama gitu. Apakah semua orang tuh namanya pasti bagus? Apakah mereka selalu ganti nama? Enggak juga. Terus saya bilang, tapi coba amati orang-orang kaya yang sebenarnya, yang kaya bukan dari jalur korupsi dan sebagainya. Mereka adalah praktisi vibrasi yang sebenarnya. Prasangka mereka bagus, happiness mereka bagus, bukan karena punya uangnya loh ya. Tidak, uang itu tidak jamin happiness. Ya, uang tidak jamin happiness, tapi mereka praktisi vibrasi yang sesungguhnya. Itu. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama, setelah memfasilitasi tadi apa pertanyaannya? Yang pertanyaannya apakah soal kesombongan, apakah saya masuk ke dalam vibrasi force atau kesombongan setelah saya memvalidasi, saya udah meratakan dari 1 sampai 21 gitu. Ya, jadi kesombongan itu ada hubungannya dengan orang lain. Jadi skor vibrasi 175 itu adalah ada masalah diri dengan orang lain terkait nilai diri. Jadi kalau itu tercipta di dalam hati, tidak ada hubungannya dengan orang lain, itu tidak sombong. Contoh misalkan gini, saya tiba-tiba nih nggak ada orang, saya ngelihat duit saya banyak, wih, orang kaya. Saya sendirian, saya sombong nggak? Nggak kan? Saya sendirian loh, nggak ada orang lain. Enggak. Tapi begitu ada teman saya buka dompet, wih, seorang kaya. Saya sombong nggak?
Iya, sama benar. Jadi kesombongan itu problemnya ada di orang lain dan penilaian tentang diri. Gitu. Jadi kalau misalnya merasa sudah bisa, asal dengan kesendirian, ya itu nggak sombong. Hmm. Tapi kalau misalkan, wah happy hoki gitu doang, aku mau udah tahu dan itu ngomongnya ada orang lain, nah itu kesombongan. Gitu. Jadi cara memvalidasi ini sombong atau enggak, itu Anda melibatkan orang lain atau tidak. Anda mau kipas-kipas pakai duit berapa bendel gitu ya, di rumah sendirian di kamar, nggak di video, nggak di apa-apa, ini tuh nggak sombong, ini menikmati uang gitu loh. Tapi begitu diposting di medsos gini ya, sambil selfie gitu ya, nah itu udah sombong. Ya clear ya, bagaimana membedakan sombong dengan tidak. Sama-sama peristiwanya hanya ketika melibatkan orang lain dan mengharapkan penilaian terhadap diri, itu sombong. Tapi kalau tanpa keduanya itu bukan kesombongan. Oke, terus kemudian yang kedua terkait dengan balik ke Indonesia. Atau yang, Bukan ya. Yang kedua itu adalah gimana supaya uang stay di rekening sementara oh, saya sudah membuat membuat apa ya misalnya kayak untuk goal bulan depan saya sudah untuk beli tanah atau untuk beli dan sebagainya gitu ya. Itu hmm, apakah termasuk ke dalam wadah untuk memperbanyak rezeki atau apa? Karena hmm, setelah saya melakukan hal itu yang tadinya target 80 juta sebulan bahkan saya sampai hmm, bingung Om, 2 bulan kan harusnya hmm, 160, saya bisa menghasilkan 300 juta Om dalam 1 2 bulan. hmm. Itu nggak tahu uangnya dari mana. Atau itu termasuk wadah atau gimana? Ya, jadi saran saya untuk planning keuangan, tunggu uangnya masuk rekening. Ya, karena Oh, right. ada ilmu, oh ya, uang kekasih hati, ketika dia belum datang sudah direncanakan pergi, dia nggak akan berbekas biasanya, nggak akan lama di rekening. Gitu. Termasuk kemarin itu, yaitu saya punya alumni, habis meditasi makan bersama, terus dia melupakan ilmu itu. Om, kemarin aku project loss, model gede banget, udah yakin banget, sampai aku tuh apa asistenku tuh mau tak beliin rumah loh kalau dapat itu. Ya itu yang membuat proyeknya nggak gagal. Kenapa? Kamu sudah merencanakan uangnya untuk pergi sebelum dia datang. Jadi kalau mau uang itu stay, bisa stay, jangan direncanakan pergi sebelum dia datang. Buat plan itu kalau memang uang sudah masuk ke rekening. Tetapi sebelum plan keluar, pastikan ada plan yang bertahap. Berapapun nominalnya, nanti latihan. Contoh, aku mau staykan 10 juta di rekening. Saya dulu latihannya misahin rekening. Jadi misalkan ada rekening bank A, ada bank B, nah bank B ini untuk stay uang yang masuk tanpa diapa-apain. Terus kemudian boleh juga stay dalam bentuk logam mulia. Rutin aja sebulan, mau 5 gram boleh, mau 10 gram boleh, bebas. Itu salah satu bisa untuk membuat stay. Nah setelah itu baru plan yang lainnya. Jadi saran saya supaya uang stay banyak, tidak gampang keluar, kuncinya adalah jangan direncanakan pergi sebelum datang. Tunggu uangnya masuk rekening, pisahkan ke rekening khusus yang untuk nyimpen. Ini angkanya bebas ya, tapi rutinkan. Artinya jangan, tidak harus selalu separuhnya ya. Kalau bisa separuhnya bagus, disiplin setiap separuh gaji pasti saya taruh di rekening yang tidak akan saya ambil. Tapi ingat ya teman-teman, ketika menyisihkan mindsetnya jangan untuk jaga-jaga. Karena kalau untuk Oke. jaga-jaga biasanya uang akan keluar dengan tidak terduga. Jadi pernah ada member juga yang nanya, Om setiap ngumpulin uang selalu ada aja cara keluar. Kemarin mertua sakit, habis itu ibu saya sakit, habis itu ada ini rusak, ada ini, ada ini. Saya nanya, Bu, apakah waktu ngumpulin uang niatnya untuk jaga-jaga? Iya, ya sudah betul uangnya keluar lagi. Jadi ketika mau mengumpulkan uang, niatkan gini, saya niatkan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya titik. Ya, bahkan nggak perlu harus ini nanti untuk usaha di Indonesia, nggak usah. Saya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya titik. Nanti tahu-tahu uang banyak. Tahu-tahu, wih, apalagi kalau uangnya nambah banyak dan stay, itu vibrasinya apa? Uangku makin hari makin banyak. Wih, tambah bulan semakin banyak. Berkelimpahan. Prasangka banyak ini, vibrasi yang banyak ini, akhirnya apa? Menarik kelimpahan-kelimpahan. Gitu loh. Benar. Yang bahaya adalah ketika kok berkurang lagi ya uangnya, kok berkurang lagi ya. Nah itu akhirnya apa?
menarik peristiwa-peristiwa uang itu keluar. Karena dominannya adalah fokusnya kepada uang keluar. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, terkait dengan di Indonesia, tadi kesadaran rezeki vertikal itu dikuatkan dulu sebelum balik ke Indonesia. Artinya, rezeki bukan karena di Amerika, rezeki karena kebaikannya, karena dari sang sumber rezeki. Di Amerika adalah salah satu ikhtiar, adalah salah satu karya terbaik yang bisa saya lakukan saat ini. Apakah di Indonesia tidak bisa membuat karya terbaik? Pasti bisa. Apakah rezeki hanya ada di belahan Amerika? Di Indonesia juga banyak kan orang kaya itu. Nah, artinya ketika rezeki sudah vertikal, bahwa saya dapatnya rezeki dari sang sumber rezeki, kalau jatah Anda segitu, dimanapun Anda berada, Anda akan dicukupkan segitu. Jadi nilainya berapa tergantung kelayakan kita nerima sebenarnya. Bisa jadi misalkan kok saya belum dapat 1 miliar, bisa jadi misalkan kita belum layak dapat 1 miliar. Bisa jadi dikasih 1 miliar nanti bisa-bisa jadi sombong, jadi nakal, jadi merendahkan orang lain. Berarti belum dikasih sama sang sumber rezeki. Kalau kita layak nerima lebih, pasti dikasih lebih. Karena Tuhan nggak pelit. Sang sumber rezeki itu nggak pelit. Ada nggak di sini yang Tuhannya pelit? Angkat tangan. Saya pengen tahu. Ada nggak yang Allahnya atau Tuhannya pelit? Acung gitu. Nggak ada kan? Artinya, kalau kita layak nerima banyak, kita pasti diberi banyak. Makanya layakkan diri. Jadi, prasangkanya diubah. Mulai sekarang bayangkan kehidupan bareng keluarga, atau bareng orang tua, atau bareng anak, misalkan main-main kemana, kemudian punya bisnis dan sebagainya. Ciptakan itu di dalam pikiran, saran saya setiap malam sebelum tidur. Kekhawatiran itu ada karena mikir negatif. Tapi kalau yang Anda pikir terus-terusan positif, kekhawatiran itu enggak. Dan apa yang terjadi? Jadi gini, pikiran itu magnet, teman-teman. Pikiran itu magnet. Makanya teman-teman yang kemarin ikut meditasi, kalau dapat poinnya banget, itu luar biasa. Jadi pikiran itu magnet. Banyak orang yang kehidupannya negatif karena mikirnya negatif. Saya bisa menjamin itu 100%. Ya. Kalau teman-teman ada orang miskin, ada orang hidupnya sengsara, cek pikirannya. Pasti hidupnya negatif. Karena pikiran itu magnet. Tapi kalau pikiran Anda sudah positif, perasaan Anda positif, itu pun juga akan menjadi magnet apa? Kebaikan magnet dari apa yang Anda pikirkan. Itu makanya sebelum nanti ke Indo, pikirannya dilatih dulu. Supaya itu yang ditarik. Jalan-jalan, misalkan keliling kota di Indonesia, liburan kemana, itu aja yang dipikirin. Gitu. Pikiran yang akan menarik, yang akan menjadi magnet atas peristiwa itu. Melihat tas duitnya banyak, ATM duitnya banyak, terus punya bisnis dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau untuk pengembangan bisnis, kalau dari sisi bisnis ya, belajar dari Robert Kiyosaki, jangan fokus kepada uangnya, tapi fokus kepada sistem uang masuk. Jadi ciptakan sistem uang masuk. Misalkan sekarang ada dana, mobil orang kampung, ada nggak yang pengen apa namanya, misalkan di kampung ya, misalkan ya, ada nggak yang pengen punya sapi, mau melihara sapi tapi nggak punya modal? Oh, ada, terus tak beliin. Nanti biar orang kampung yang ngurusin kontraknya dan sebagainya. Tahu-tahu beranak, tahu-tahu ini ada 100 orang yang pengen melihara sapi. Kita sudah punya 100 sapi itu. Nggak terasa. Artinya apa? Bukan fokus kepada uangnya, tapi fokus kepada sistem yang membuat uang itu masuk ke rekening. Gitu. Kalau itu punya banyak, oh siap-siap jadi kaya raya. Kerjaan saya sekarang adalah membuat sistem supaya income itu masuk. Ketika sudah saya kuasai, saya delegasikan. Kasihkan ke tim, tunjuk PIC-nya, lakukan. Lalu saya membuat lagi sistem income masuk. Jadi bukan fokus kepada uang. Tapi sebuah sistem yang membuat uang masuk ketika itu sudah berhasil, delegasikan, bikin baru lagi. Robert Kiyosaki ya cuma begitu, ilmunya begitu saja. Ketika teman-teman bisa tidak fokus pada uangnya, tapi fokus pada sebuah sistem yang membuat uang masuk ke rekening, Anda bisa kaya raya. Itu. Caranya gimana? Belajar ke orang yang ahli di bidangnya ya. Jadi misalnya cuman begini, saya belum bisa, saya nggak punya, kalian belajar. Itu.